macam-macam ujian hidup kita. Di sini aja circle kita, ada yang diuji rumah tangga, ada yang diuji ekonomi, ada yang diuji sama anak, ada yang diuji sama orang tua, ada yang diuji sama mertua, ada yang diuji sama sahabat, bestie. Ada nggak kira-kira? Ada wah, ada wah. Nah, gini ya. Panjang sanitatornya. Gak beres hari ini. Ya, kan ujiannya pasti ada. Cuman ciri orang yang beriman itu kata sahabat 3. Wanas biru, mohon maaf, yang pertama apa? Dia senantiasa nasbiru alal balai. Dia senantiasa sabar terhadap semua sesuatu yang nggak mengenakan. Gini, musibah itu sesuatu yang tidak mengenakan. Masalah itu sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan. Misalkan pengennya kita itu cerah, tiba-tiba hujan. Nah itu kan tidak sesuai dengan ekspektasi dan harapan. Itu namanya masalah. Tapi kalau kita dari ujian sama musibah atau masalah ini komplain sama Allah, eta jalma pantes sopan kalau bahasa Sundanya. Itu jadi manusia nggak sopan. Contoh gitu, misalkan teh Genia itu kemudian misalkan ya teh Genia beres nganter anak, misalkan pengen pulang, ternyata hujan gede misalkan, badai. Lalu kemudian jangan yang berat-berat gitu aja ya. Kayak ngedoain begini. Misal. Terus kemudian pada saat itu kayak gini bilang, loh kok hujan sih, aduh. Kan jadi menghambat saya mau pulang misalkan ya. Meskipun naik mobil karena penglihatan akhirnya jadi susah karena hujannya gede misalkan. Atau bahkan jadi banjir misalkan. Perkataan itu kan kayaknya biasa. Tapi kalau ditelisik lebih dalam, itu perkataannya bahaya. Karena kita jadi kayak ngatur Allah. Ya Allah, kok hujan sih? Harusnya kan gak hujan, kok Allah gak ngerti. Kebayang gak? Jadinya gak sopan. Dikasih ujian, terusnya kita protes. Protesnya kita kan berarti ngatur Allah. Kalau ini harusnya gak kayak gitu. Halo, assalamualaikum. Kebayang gak? Tetek pengennya A, tiba-tiba gak A. Terus kemudian Tetek komplain. Berarti kan Tetek sedang mengatur sesuatu yang memberikan itu. Misalkan kalau makanan ya, Teteh pesan orange juice, datangnya jus apple, iPhone, ya. iPhone 16. Yang datang jus apple, sesuatu yang datang gak sesuai harapan Teteh protes. Artinya kan Teteh lagi protes sama yang siapanya? Yang ngasih. Yang mengantarkannya, yang nyatetnya kan gitu. Teteh lagi protes, harusnya ini nggak gini loh, harusnya ini. Tetapi dalam kehidupan kita ada sesuatu yang gak bisa kita tolak. Yaitu apa? Bala. Sesuatu yang menyulitkan dan menyakitkan hidup kita yang kita gak pernah pengen. Apa Teteh pernah ada cita-cita, udah lama gak dikhianatin? Hah? Gak ada kan? Atau sampai ada yang tahajud berdoa, ya Allah, saya udah lama gak ditipu, udah lama lagi disakitin. Ada. Semua orang doa itu pengen baik-baik. Dan kira-kira duluan doa kita atau duluan takdir kita? Ayo, ini ngobrol aja. Duluan doa kita atau takdir kita? Takdir kita. Lalu Nabi bilang doa itu bisa mengubah takdir. Maka sebetulnya takdirnya udah ada. Nah, makanya ada istilah, kalau Teteh rajin sedekah, rajin silaturahim, Teh Sandra berkunjung ke rumah Papa, Teh Genia berkunjung ke rumah Teh Eni berkunjung ke rumah Teteh yang lain, Teh Tika, semuanya. Erni ke rumah Bu Santi, kemudian jauh-jauh dari Girl Kalong ke sini. Mami aku, Bu Santi mah. Kemudian mama kesini jauh-jauh dari Girl Kalong pengen silaturahim, sedekahnya kita itu yang nolak bala kita. Jadi yang bikin kita jadi yang harusnya ditakdirkan itu, misalkan kita itu celaka atau ada kesulitan, tapi karena kita rajin sedekah, rajin silaturahim, maka bisa jadi kesulitan itu diambil dari. Mama pernah cerita gak kayak kemarin Teh Genia, Teh Sandra ke rumah Bapak sama Teh Risa.
sama Teh Erni ke rumah papa. Ketika sama Teh Erni ke rumah papa, itu sebenarnya Cassandra dan ini dan semuanya itu sedang membawa keberkahan buat rumah papa. Makanya tugasnya setiap tuan rumah itu memuliakan semampunya. Nggak boleh nggak ngadain apa sih? Nggak diuruhin, diuruhin atau disembunyi. Misalkan saya datang ke rumah Teh Eni, kemudian Teh Eni teh kasih bibi teh, ini hari brownies mah ini kelas bibi hari itu mah keripik kok. Tamu keripik yang tuan rumah dapatnya brownies, saya kan kopet kata. Harusnya ke tamu mah yang terbaik. Keripik keluarin brownies, leopard tart. Terus apa milky bun. Saya kasih bahan Kuliner, papa yang kuliner. Oh ya, apa itu kue apa yang sus ayah es kriman jeruk tadi. Belum rasanya. Belum yang Roci. Oh, mochi. Roti. Roti. Lima mochi ayah esan lagi ayah. Es mochi. Mochi es krim betul kan? Tempat warnanya. Macam-macam. Nah itu keluar semua minuman yang terbaik semua yang karena tamu itu bawa keberkahan buat kita. Pulangnya sahabat nanya, ya Rasulullah, kalau tamu itu pulang dari rumah saya bawa apa? Kata Rasulullah, nanti ketika saya keluar dari rumah kamu lihat apa yang mengikuti saya dari belakang. Akhirnya kemudian sahabat ini lihat apa yang dibawa Nabi keluar dari rumahnya. Ketika Nabi bertamu ke rumah dia, maka ketika Nabi keluar dari rumahnya dia, di bawah situ ada belakangnya ada kalajengking, ada ular, semua yang buruk di bawah. Jadi ketika Teh Cassandra, Teh Resa, Teh Genia, Teh Erni itu ke rumah papa, pulangnya itu semua bawa bala dari rumah papa. Semua yang bayangan saya sudah tadi tahu ya. Jadi akan bawa hewan-hewan melata. Hewan melata itu kan gini deh. Sesuatu yang mencelakakan itu biasanya dilekatkan dengan hewan yang melata. Maka kalau di rumah kita mulai ada bisa ya kaki 1000 kelabang, kelabang. Kaki kelabang kalau keluar harus diapresiasi, nggak boleh dibunuh. Kenapa Ustaz nggak boleh dibunuh? Watir, saya kata ini teh masak sapatuna lila. Dipayahan, karek keluar aja rekuli. Pokoknya hewan melata itu harus dibunuh. Kalau bisa atau enggak dibuang aja. Satu ular hitam. Yang kedua kelabang. Hati-hati banyak obatnya kalau gitu. Us hitam. Kenapa jadi kelabang itu apa? Pokoknya simbol kayak sihir, walaupun simbol kecil, bala. Itu biasanya dilekatkan dengan hewan yang melata. Kalajengking. Tobat atau kita berlindung, Ya? kita tobat atau kita berlindung pada Allah maksudnya. Jadi kan kadang-kadang ada juga orang yang nggak percaya sama begitu ya. Nah terus kita menyikapinya begitu. Kalau kita mah pertama ini pokoknya ketemu hewan melata di rumah, usir keluar rumah. Oh nggak langsung. Usir aja dulu. Urusan mainan mah ya pilihan masing-masing. Dari saya mah kan jiwanya tuh kayak kasihan ya pasang sepatunya hilang. Gak bedaan aku mah orang itu. Masalahnya anak-anak saya kan kecil-kecil, jadi ya malah pengen megang. Anak mah gak ada takut. Rasa takut anak kan oleh dari orang tua. Warisan dari orang tua. Anak itu nggak pernah takut kecoa. Baru takut kecoa ketika melihat papahnya keluar. Papahnya kecoa. Papahnya keluar rumah. Gara-gara ada kecoa, tapi kan dia takut kecoa. Nah, pokoknya ada hewan melata. Makanya disimpulin kalau kamu keluar dari rumah, saat papa waktu itu tahun 2000, ibu saking dilarang karena bidang keimanan ada ya. Rumah Devina itu tahun 2020. Eta teh terakhir dahar bakso mamang di rumah eta teh. Bakso mana ya? Bawa bakso teh ini. Diundang ke rumah Teh Devina. Ketika papa pulang dari situ, maka semua keburukan di rumah situ
dan segala bala yang menimpa teteh AA itu akan dibawa. Makanya sering-sering sebetulnya saling mengunjungi, saling dikunjungi. Misalnya kalau udah kebanyakan dikunjungi, harus sadar, saya harus mengunjungi siapa ya? Datengin. Misalkan waktu beres kemarin kita ke Tasik, kemana, tadi mau ke TNI, cuman TNI udah pulang, terus ke rumah siapa lagi kita ya keluarga atau keluarga itu didatangi ke ternyata kan, terus kayak saudara-saudara yang apalagi yang kayak kita yang kadang suruh presma, saya yang nggak kenal juga saya datangin, saya tahu datangnya saya. Ya emang tukang bakso Firman kan, ini udah bakso Firman kan wow, saya nggak tahu. Kemarin sih Pak. Makan bakso. Itu masih ini ambil bala. Ini si Kama kata. Kayak nyamper. Nanti nyamper ke rumah ada yang dijemput misalkan ya. Dijemput itu juga bukan sekedar nyamper. Ketika datang terus dijawab dikasih. Kayak misalkan saya kan belum ada cair, nanti kita bayar, nggak apa-apa. Nah itu ketika datang mampir ke rumah maka itu akan dibawa bala. Pokoknya balai itu sesuatu yang mencelakakan hidup kita. Kalau yang udah berumah tangga berarti nimpanya ketiga. Gini, ke istri, ke suami, ke anak, sama ke usaha bisa jadi. Makanya cara penyelesaiannya Allah itu yang pertama kalau usaha lagi turun, mohon maaf misalkan dikecewakan, dihinakan atau ada penipuan, yang pertama itu jangan menyalahkan ke orang, boleh normal. Dia yang salah dan dia yang saya boleh. Yang keduanya tobat. Saya tobat dulu. Ya Allah, kenapa sampai dihadirkan sesuatu yang mencelakakan saya, keluarga saya? Tobat dulu. Kemudian yang ketiga banyak silaturahim. Silaturahim buat kayak mohon maaf ya kayak Sandra misalkan waktu itu ada sesuatu ke rumah kakak cerita. Nah cerita sama orang yang tepat, nasihatnya juga tepat. Mau lipat panas, turun teh sampai mau gitu. Karena pasti nasihatnya kayak sana. Paling kan gitu dong. Tapi kan jadi kakak ikut merasakan misalkan. Atau kayak siapa boleh ke rumah. Banyak sebenarnya yang curhat itu bisa disebutkan di sini. Kita apa tuh? Bahwa tuh kan suka males yang ngisi di artis itu gitu. Orang enggak, jadi saya kadang suka tahu gosip sebelum ada gosip. Karena udah pernah curhat gitu. Padahal bisa dijual Pak. Lamir turah syar'i. Informasi valid Langsung dari sumber. Karena sebelum keluar berita udah tahu kan, udah curhat duluan. Saat itu ini bakal rame ini soalnya saya begini. Ya Allah, takutnya bismillah berdoa ke Allah. Keluar beritanya, tanggung kan saat itu udah keluar ya beritanya jadi gitu. Bahkan Mei awal kita akan papa bakal ketemu sama salah satu mantan istri mantan gubernur yang ada konflik. Mau ke sana. Dikira tentang siapa? Kalau saya diperpanjang. Sok ngomong ke batu. Karena cantan tuh bener. Zaman sekarang mah Ali, Andi Boy tiba-tiba sisir Jennie Blackpink ya bisa ya. Lisa maksudnya. Lisa Blackpink, Jennie Blackpink, si Rose, Lisa RK. Nah, balik lagi. Mancing. Abaikan Pak, abaikan. Maka yang berat bisa punya masalah orang itu berat. Makanya solusi yang punya masalah orang Iya. orang yang suka dengerin masalah orang itu harus kasih solusi yang baik, positif, dan gak boleh diceritain sama. Mau Sandra datang ke Bapak cerita apapun ya tetap gak boleh tanpa izin Bapak cerita. Yuk kita menggali hikmah dari masalahnya TNI misalnya. TNI itu lagi kena ini misalkan, gak boleh. Karena bisa jadi itu mah privasi. Cuma setiap dari kita kan punya masalah. Masalahnya bakal jadi masalah kalau itu dipermasalahkan. Jadi masalah jadi masalah ketika telepon anak ini. Jadi masalah jadi masalah ketika dipermasalahkan. Kalau
juga cerita aja sama orang yang tepat. Kalau nggak sama yang tepat, kita malah nambah keselnya kita. Ini salah saya tuh ini suami aku tuh begini. Apalagi kita malah adu nasib. Makin kayaknya urang mah. Itu nggak akan pernah beres. Tadi kita pengen dapat solusi, ternyata malah lebih parah si Eta. Jadi, padahal ya solusi aja punya masalah. Nah, 3 poin inilah bekal halal lebih halal gitu. Bahwa yang pertama, ciri orang yang beriman adalah nasbiru ala balai. Dia senantiasa sabar. Ya, ingat sabar itu ada berapa? 3 juga. Sabar itu sabar buat taat, tetap ngaji, tetap sholat meskipun diuji, tetap. Nasbiru ala balai. Sabar itu ada 3. Sabar yang pertama sabar dalam ketaatan, yang kedua sabar dalam menjauhi maksiat, yang ketiga sabar ketika melewati ujian. Sabar dalam melewati ujian itu adalah dia mampu solve the problemnya semampu dia, diurusin semampu dia. Kayak misalkan hubungan dengan suami ada masalah, dia obrolin baik-baik sama jenisnya, sama orangnya kan. Kalau dia juga mau ngobrol, banyak nggak kalau udah nggak mau ngobrol susah. Suami dia udah misalkan mau ada masalah sama papa itu ternyata ketahuan lagi deket sama Jenny Blackpink misalnya, atau jangan Song Hye Kyo kan udah janda. Itu apa? Song Hye Kyo janda. Papa ternyata digosipin di Korea tuh. Kali senang. Ternyata si Song Hye Kyo pengen masuk Islam tapi pengen nikah jadi sama. Itu tuh gosipnya tuh si mama tuh. Ayo Pak kita ngobrol, ini bener nggak? Terus aku menghindar. Tapi padahal saya itu lagi menyembunyikan fakta. Nah itu yang jadi masalah. Padahal jujur aja, iya mah itu aku lagi deket sama si. Menurut mama pendapatnya gimana? Ya tuh Pak, bismillah yuk sama-sama. Nah Sandra aku mau ini ngimpi banyak. Kagok, kita mah ngadoa wae kagok. Sok teteh ngadoa sok kagok. Ya Allah, saya ingin umroh. Lu wajib mah haji. Kuroda ya. Kuroda di Indonesia. Ada lila atau gaya apa? Jangan dikorupsi lila. Lila, kuroda langsung. Teteh ngadoa itu jangan tanggung nih. Kemarin bikin status ya kesan judul nih. Berdoa tanpa meminta. Dan aku udah gak pernah minta apa-apa lagi sama aku. Cuman minta jadi orang yang fakir aja. Kemarin ada yang bilang, wah cek susah Rijal deh. Si papa mau doang milih hayang jadi jelma fakir. Fakir itu kan artinya butuh. Jadi ketika teteh ngasih uang, kira-kira teteh ngasih uang ke yang butuh atau yang gak butuh? Butuh. Nah sekarang ya, teteh punya uang, ketemu sama pejabat. Kemudian teteh ngeluarin uang, kasih 100.000 ke pejabat. Pak, ini mah hadiah hati aku. Sedekah. Sakit hati nggak itu pejabat? Sakit hati, karena dia nggak butuh. Tapi kalau 100.000 itu teteh kasih sama yang fakir miskin, kira-kira dia seneng nggak? Seneng. Wah, nuhun ke doa anaknya buru. So, tukang parkir cobain sama teteh, ngasih 2.000. Sakit tuh, oke, sip, nuhun. Karena udah biasa. Memang kudu kalau parkir bayar 2.000. Tapi sekarang tukang parkir sama teteh, atau ini ada karyawan di sini kasih tips 10.000 biasa. Tapi kalau kasih tipsnya 50.000, doanya lumayan panjang. Aduh teh, si dunia sampai sini teh ya, nuhun. Coba, ini 100.000. Ya Allah, teh, keluarga teteh, wah panjang. Nah doa teh. Apalagi ketika kasih sesuatu yang lebih yang nggak pernah dia pikirin. Sok teteh mau coba. Nanti teh Ira mau nyobain tuh. Ngasih tukang parkir langsung kasih 1 juta. Kan untuk dioak eta teh dulu teteh. Coba. Sujud luas bisa jadi penyakit jantung gitu. Ya saya kemarin ketemu jamaah di Jogja ya teh, ada orang teh kan bedanya sama mama, papa mah jelema teh sok kenal teh nih. SD teh, weh, gitu loh. Pas papa keluar dari mobil di Jogja teh, ada tukang nasi goreng. Weh mas, si mas itu kan perfect. Iya, masya Allah sehat ya mas.
itu nanti sehingga wow jemuran ya. Hanya kamu tuh wow. Gimana? Bapak sehat? Udah meninggal. Luas tuh. Berarti bisa aja. Saya nanya ke Mas Mustami menjagokan, Mas itu yang pegang nasi goreng itu, wah itu kampung sebelah Ustaz. Oh enggak kenal saya berarti gimana dia Ustaz? Astagfirullahaladzim, pantesan salah. SKSD nggak tepat, bahaya juga. Saya nanya, oh sob, teman di komplek, Bon, teman SMA ya, Mas sehat, keluarga sehat, hari lancip main di Bogor rumah enak. Sebelah kan. Terus meninggal, inologi, doa, hampura. Tuh, kan jadi salah ya. Sudah salah jadi. Itu ngomongin apa sih tadi tak? Oh iya. Oh komunikasi jadi masalah tuh. Jadi kemana-mana ya. Sama. Kita ada masalah apa? Misalkan, kalau sudah bilang. Dan Devina gak suka sama bapak, jangan ngomongin ke TN, WhatsApp ya. Ustaz, Pak, boleh gak ngomong sebentar? Aku tuh gak enak sama Ustaz tuh. Kenapa? Terus aku ke rumah teteh, jangan ketemuannya di mana-mana. Udah ketemuannya di kafe, ada barengan orang-orang gak boleh. Kalau yang bukan mahram gak boleh ketemuannya privat berdua tanpa ada siapapun di hotel, nggak usah. Ketemuannya udah Kayak di sipil. Gimana? Misalkan di sini nggak apa-apa, misalkan di sini. Terus aku sama Teh Devina ngobrolnya di situ atau di sini lah. Boleh, karena masih ada orang yang lihat. Dan di situ baru kemudian cerita, Ustaz, saya nggak suka lihat muka Ustaz. Itu kemana? Misalkan apalah, saya suka apa ini, apapun yang nggak disukai harus dilakukan. Kemarin Ustaz aku WhatsApp Ustaz nggak dibalas, mau sakit hati deh. Iya teteh, aku mah ganti nomor. Ini kenapa Ustaz nggak bilang-bilang, sengaja nggak bilang ke teteh. Bisa. Oh ganti nomor gini. Dan akhirnya jadi ngobrol, jadi enak jadi tahu. Kenapa Ustaz ganti nomor? Oh ya nomor yang ini udah banyak banget, nggak bisa kebaca, dibisahin supaya orang-orang yang dekat aja. Nanti teteh catat lagi ya nomor papa. Ya catat lagi. Nanti kan numpuk lagi nomornya, ganti lagi, kasih tahu lagi. Jadi persahabatan kita tuh kejaga tapi ganti-ganti nomornya. Ya kayak gitu antara kita. Nas biru ala balam. Yang Dikirain kedua, kayak Walid Ustaz. apa? Dikirain harus kayak Walid. Allah nasi walid itu. Di dalam hukum Islam nikah Islam wajib itu satu, bukan sunnah muakkad yang ditekankan satu. 4 itu ada pun maksimal seorang punya istri itu hanya boleh 4. Si walid kok bisa? Si Nikah Dewi, batin. si Saha, Ini apa? saya nggak tahu ngikutin. Nah, tapi pendapatnya Imam Syafi'i bagus. Sesungguhnya nanti di akhir zaman baiknya seorang suami itu cuma punya 1 istri. Kenapa? Karena pada masa itu wanita itu penuh lagi rusak-rusaknya zaman itu. Ya ini kan lagi mendekati kesana. Kalau sekarang ya masih ada yang ngaji, insya Allah masih bagus. Tapi nanti di zaman itu ada zaman yang susah banget. Jadi baiknya suami itu punya istri sah. Ada kayak misal bawa sama mama, kalau sudah ngobrol diskusi sama mama poligami nggak apa-apa, tapi mencerdaskan diskusinya, bukan diskusi yang mengemosikan. Seolah-olah kayak papa pengen, mama tetap nggak mau, enggak. Tetap mama harus terima poligami sebagai syariat. Tapi mama boleh bilang, tapi nggak mau kalau papa punya yang lain. Nikah batin. Nanti mama sakit hati. Kata papa ya udah nggak apa-apa ya. Nggak usah dipikirin sebenarnya mama. Kecuali jadi kalau mama mau ya silakan ajukan aja ke papa. Ya kita kan sepakat. Kita pakai fikihnya fikih sirah. Nabi itu baru poligami setelah Khadijah Meninggal. gitu aja. Tungguin mama. Tapi tapi bukan berarti udah nggak ada gue si mama baik. Tapi gitu oke. Dan sepakat kan bisa juga papa duluan yang meninggal. Maka sepakatinya ya berarti fikih sirahnya begitu.
Ya udah, terima aja dengan macam-macam. Dan nggak benar kalau nggak pakai izin udah. Yang udah saya banyak yang curhat ya, mau istrinya mau suaminya, nggak ada yang benar. Kecuali 1001 tuh teh, yang istrinya pertamanya itu mau bahkan nyariin buat istri kedua. Dulu papa yang di Karawang, istri pertamanya yang nyariin istri kedua. Bahkan dia cari langsung teman pesantrennya. Sama ini aja ya Pak, sama Abi, sama ini soalnya teman aku banget, sekobong bareng, jadi kita bisa saling jaga. So sweet. Tapi ada konflik-konflik kayak gitu. Bahkan itu lebih unik lagi, pengennya makan serumah yang beda itu beda ada. Jadi kayak kemarin tuh soalnya kirim video ke aku lihat istri keduanya apa ngasih happy anniversary kepada istri pertama. Dadanya udah. Itu buat poligami merame, ngebahas itu. Nah, gitu. Ini film Walid itu sebenarnya perspektifnya macam-macam. Tapi kalau papa melihatnya jangan sampai jadi orang benci sama syariat Islam dan salah kaprah karena bukan benci. Maksimal hanya boleh 4 dan baiknya sebetulnya hanya boleh 2. Jadi kalau ada salafi yang terinspirasi dari film Walid, dari Nyamuk, kata Imam Syafi'i, bagusnya punya istri itu cuma. Tapi memang ada Ustadz nikah batin itu. Ya kan isi Walid itu nikah batin. Ada tapi tidak sesuai syariat ya. Yang sesuai syariat ya nikah. Harus di goa gitu, di goa. Oh, arahnya ada yang di goa. Nikah mau udah dibuatnya simpel. Nikah agama kan simpel ya. Nikah agama. Kayak gitu. Terakhir ya, karena makanan udah pernah datang. Oh belum, sabar. Berarti yang pertama tadi ciri orang yang beriman apa? Sabar. Nasbiru ala baladi. Sabar dalam menghadapi masalah. Yang kedua, wa naskuru ala rohai. Dia senantiasa bersyukur atas kelapangan rezeki hidup. Tuh. Saya mau suka bilang, misalkan bapak syukuran ketika punya anak 4 bulan. Ya syukuran anak itu bukan nunggu waktu 4 bulan, 9 bulan atau 1 tahun, tapi setahun sekali. Syukuran anak itu adalah setiap waktu. Jadi syukuran ketika menemukan dengan suami, kemudian anniversary, wedding anniversary. Wedding anniversary itu cara mensyukurinya bukan setahun sekali, tapi setiap hari. Punya anak, tadi udah ya. Punya pekerjaan, semuanya. Hal syukur itu dirasakan ketika, ya syukur itu kan ketika ada kenikmatan yang kita rasakan. Nah itu. Ya makan, bentuk syukurnya apa? Bentuk syukur makan apa? Nikmat. Ya bisa, kan gitu ya. Caranya teh mensyukuri makan teh alhamdulillah dinikmati, nggak jadi dicela, kan nggak boleh. Nanti teteh ada makanan datang terus teteh nyalain, nah gimana gini, nggak boleh. Makan aja, ada lapar kan, langsung makan. Ketika makan warat gitu. Nah yang terakhir yang ketiga, wanar gitu. Syukur itu nanti lah. Wanar do bil kodo dan ridho terhadap ketetapan Allah. Contoh, teteh pesan makanan datang sabar nunggu dah panas biru ala bala. Lalu kemudian makannya misalnya datang, kemudian teteh makan, bentuk syukurnya teteh makan, dimulai dengan bismillah, disudahi dengan alhamdulillah. Setelah makan, kemudian kenyang. Pertanyaannya, setiap teteh makan selesai itu kan mohon maaf, ada sesuatu proses metabolisme tubuh di mana kita harus mengeluarkan itu, baik dengan feses atau dengan urin. Nah itu salah satunya kita ada kerinduan untuk melepas merilisnya. Itu juga bentuk kerinduan yang paling sederhana. Tapi kerinduan yang lebih besar adalah ketika teteh ridho digimanain aja sama Allah. Mau diginiin, mau digituin, gak berubah, dia tetap taat sama Allah. Episode kehidupan, karena gak pernah kita milih untuk kemudian kita tersiksa, terhina. Bayangin pada saat itu perjuangan para sahabat Nabi tetap mempertahankan keislaman meskipun ketika ikut sama Nabi ada yang dikeluarin dari pekerjaan, ada yang dihinain, ada yang diasingkan, banyak banget cobaannya.
kita sekarang mengamalkan Islam sederhana sebenarnya. Cuma tinggal kemudian kita melaksanakan perintah Allah dan Rasul yang sebaik-baiknya. Gak usah berantem antar saudara, nikmati perbedaan dan jalani ketaatan kita kepada Allah. Udah segitu. Gak usah tambah-tambah repot. Jadi masalah itu ketika hal sederhana dibuat rumit. Makan rumit, tinggal makan. Yang jadi rumit ketika teteh dikasih buku menu. Nah, itu jadi rumit. Sebelum teteh menetapkan di stick house di situ, sebelumnya rumit dulu. Mau halal bihalal di mana? Wah, di sini. Di rumah teganya enggak, di ibis. Wah, enggak, pindah lagi. Sap. Buat makan itu sebetulnya, buat ngumpul rumit. Sebenarnya ngumpulnya gampang, tetapi kita kayak bikin aturan yang lain, apa kenyamanannya, tempat yang enak atau enggak dan seterusnya. Ya silap, enggak masalah sebetulnya. Ridho kepada tetapan Allah juga termasuk apapun yang ada di pasangan kita, baik suami istri, anak, keluarga, dan seterusnya. Macam-macam. Ridho mau di dimanapun, mau bagaimanapun pasangan kita ada semua. Baiknya, alhamdulillah. Kurangnya, ya kita kembalikan kepada Allah. Itu ya. Maka setelah itu Nabi langsung bilang, faqala alaihi salamu antumul mu'min. Maka karena 3 poin itu kalian termasuk orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi mengatakan nasihat berikutnya, ubudillah ala ridho fa in lam tastati fa fi sabri ala ma takrahu khairun katsir. Beribadahlah kalian kepada Allah dengan ikhlas. Jangan ngarep apa-apa, jangan bergantung kepada apa-apa. Ikhlas karena Allah aja. Berhijabnya kita, sholatnya kita, ikhlas ya. Apabila kamu tidak mampu untuk ikhlas tadi, maka bersabarlah kamu terhadap perkara yang tidak kamu sukai, karena dalam hal itu terdapat kebaikan yang banyak. Allahu a'lam bishawab. Dan sudah azan asar, Ntar lagi buka puasa ya. lagi buka puasa. Yang lagi sawalan, mohon maaf itu pada makan. Nah, ada yang mau bertanya? Enggak, apapun tentang apapun bebas. Enggak? Mau? Boleh. Apa? Ini udah bebas ya, mau sambil makan boleh. Mau pakai mic kan? Assalamualaikum Bapak. Saya pernah tahun 2023 saat itu suaminya lagi ikut Apa? jadi pingsan di kelas gitu ya. Jadi saya kan telepon dari Jakarta, suami saya itu pingsan. Saya tuh takutnya aja gitu. Tetapi ketika subuh itu kan saya sekitar subuh. Terus saya di sepanjang jalan dari Bandung ke Jakarta itu kan saya sudah mengusahakan. Jadi saya bilang gini kalau itu ya. saya kan udah sedekah subuh gitu. Apa boleh saya bagi janjinya? Katanya kan kalau kita bisa sedekah subuh aja apa bisa kalian bala gitu. Itu apa boleh? Tips meninggalkan anak-anak. Ya sebenarnya nggak masalah. Kita mau sedekah dengan berharap sesuatu ya yang kepada Allah ya boleh. Semoga sedekah saya menghindarkan saya dari bala. Semoga sedekah saya. Tapi kalau mohon maaf, menuntut janji Allah sebetulnya ya nggak usah dituntut bakal terpenuhi. Ada persada di saking khawatirnya. awal-awal anak yang kedua yang melo ya. Sebenarnya tuh ya ini ya aku pengen ikut jalan cepat. Dari situ aku sebenarnya nggak masalah. kuat banget ya. Kayak misalnya itu cuma Gitu laki-laki kalau yang nuntut kita yang dalam anu arti dunia, ya maksudnya kan nuntut sampai kita akhirnya jadi melupakan Allah ini enggak. tapi Atau akhirnya jadi aku apa buat kayak ke guru ini gak dikabulin, saya nggak akan sholat, saya nggak akan lagi mau sholat. Nah, itu yang nggak.
Somi sekedar kata kita, kayak ya Allah, cuman ya meren kita lah model jadi lebih juga ini kan kuat bisa. akhirnya ya udah alhamdulillah Ya, sekarang tapi ya kita saya sering kan ingatkan tadi ngomongin ya jangan biasa pernah ya gitu. kecewa dengan apa yang kita lakukan dalam amal soleh kita ketika Iya sih Mas Alwan. urusan dunia itu nggak sesuai dengan harapan kita. Karena nanti biasanya kita akan Melo kan menyalahkan. gitu. Kayak saya udah sholat, saya udah ngaji, misalnya dari gitu kalau yang untuk kasus yang lain ya, saya udah tahajud itu semakin Aku sulit kan ya. udah bilang gini Kayak nanti gitu. Allah kali Allah ini bisa. pergi Ya, kayak gitu. wajar. Terus akhirnya selamat Udah ya. Cuman ya nggak tahu ya aku sih katanya juga. Sebenarnya aja kalau inget-inget karena juga turunnya kalau enggak kalian paling kecil bisa wafat, jadi saya nggak tahu. Dia resolusi ya. Iya. Oh iya kan aku. Jadi dalam doa itu kan ada tiga. Doa Doa sebelum dikabulkan, jadi banget guru. kemudian ketika dikabulkan, setelah dikabulkan. Mama lupa nggak hubungannya gitu ya. Jadi kayak apa? Pas dan Tadinya simple teh nggak tahu kan mau resepnya dia gitu. di maulud atau enggak. Jadi ketika saya pengen berdoa sesuatu, ya Allah saya pengen ini misalkan dari tadi, saya pengen A. Kemudian si A ini dikabul. Apa yang dari doain? Maka responnya berikutnya mau ngapain? Nah itu yang biasanya kita jarang lakuin. Lalu setelah itu, apa maksudnya kita harus senantiasa bergantung kepada Allah atau hanya berhenti yang lain? Kalau saya pengen masuk kerja misalnya, atau ada anak SMA biasanya pengen masuk ITB, mau berdoa pada apa hamil-hamil dia cuma fokus di doa sebelum ijazah. Begitu ijazah malah jadi lupa sama Allah. kalau ada kita latih sekali weh Jadi gila nggak sekali salah. Padahal udah awalnya dia ngerti kita tuh ngitung ya Kak, sebelum di Indonesia dia jam tergantung sama segini Allah. nanti Pas sekarang dapet tergantung uang, lagi ya kan Allah, tepat tergantung. waktu Nah, jam itu berapa sih nanti 18 pas itu kita pergi nanti. gak dibawa balik lagi ya gitu weh udah alam makanya ya ampun Sebelah. deg-degan banget Oh, iya. Mam. Kata dulu, oh gitu. Nah insya Allah maaf pengen Bismillah. Cara membedakan ikhtiar sama obsesi gimana? Kayak misalnya kita lagi lakuin sesuatu gitu ya, terus diikhtiari gitu di awalnya. Sampai kapan? Takutnya kita obsesi. Jadi maksudnya cara membedakan. Mungkin ada Siap. kasih. kira-kira Obsesi itu kalau kata KBBI itu apa? Obses itu terobses itu terlada ya? karena terakhir Terobses itu tanggal apa ya? 26 karena terakhir manas Keinginan ya? April ya Bukan, iya beda. April Pak. Obses. Terakhir manas itu tanggal 27 Terobsesi itu apa? Lebih ke apa? 25 Dan nggak ada pengen banget Jumat berarti obses berarti ini besok sama. ya sekarang hari apa berapa sih? Oh. Hari Selasa ya Jadi yang pertama itu ada, kalau saya tuh mikirnya selalu ada keinginan, ada harapan, ada tujuan. Kan gitu. Sesuatu yang bisa ya diinginkan, 27 teh kasih apakah itu sesuatu yang kasih sebetulnya ya, betul-betul diharapkan dan sebenarnya sesuai dengan tujuan kita, kan ini harus dilihat. ya Ada kalau misalnya kebanyakan orang itu kan itu ya paling siang eh, gitu ya kalau misalnya emang nggak jadi sebagian orang ya itu berarti banyak tanggal 25 atau keinginan 27 ya tapi tidak memiliki Jangan tujuan. aku bilang ya Nah, yang menjadi obses atau yang menjadi keinginan biasanya, mohon maaf ya kalau pokok singgung dari ya, itu biasanya jadi angan, disebutnya kalau di Islam jadinya angan. Ikhtiar itu justru bab di dalam sesuatu yang diharapkan, atau kalau misalnya ada kalimat di bahasa al-hikmah al-aliyah, al-hikmah al-aliyah adalah kita diajak punya cita-cita yang tinggi. udah deh aku mau tanya dulu soal Iya. pokoknya antara Itu mungkin nanti jadi Ini harus 25 ya Jual. 25 bisa Senin saya pada bisa harus berangkat punya juga cita-cita bagus. yang tinggi. Tapi saya nggak boleh Iya. al-hikmah Ini jualan teh di mana? punya cita-cita yang tinggi. Oh, cuma Itu nggak masalah boleh. ini Itu masuk. kan Tapi cita-cita yang tinggi itu dicapai dengan 25 enggak ikhtiar maksudnya usaha. 25 teh berarti enggak Usaha keluar yang kota kita. kan maksudnya Maka karena bisa panggilan jadi masih di obses itu Bandung adalah lah ya. keinginan yang begitu kuat untuk Iya, ini mendapatkan suami atau mencapai makanya sesuatu. dia mau ngobrol dia lagi Kalau ketemu, ikhtiar jadi proses untuk haram mencapai kan sesuatu. kalau Kebayang nggak sih, sekarang Pak? ragu-ragu Obses itu cuma rasa inginnya, tapi kalau ikhtiar perjuangan untuk sampai kepada apa yang diinginkan. anak teh
obses untuk sesuatu. Biasanya kalau obsesi itu khayalan atau nyata sih? Berarti Ada sesuatu yang hayu kita biasanya yang ngebimbing jadi menghayal kan. Apa bedanya sama cita-cita? Gitu. Ya hayu tapi pas gitu ya. Aku pikir kalau obsesi itu lebih ke sosok gak sih, ke orang atau lebih ke baru ini barang? Atau menjadi seseorang? Kan biasanya kalau obsesi itu menjadi seseorang, saya terobsesi menjadi model. Nah itu cita-cita. Iya maksudnya Dan obsesi menjadi model. Ini Contohnya kayak gini misalnya. waktu beres COVID di akhir ya di tahap kedua kita kan banyak yang lunasin hari sebelah setelah maksudnya 90 langsung Pak. Tapi dia tuh 70 Cuman ya dadakan gitu mah ya lumayan ya. Sampai 80. Tapi belum sampai ya udah ngulang lagi tahun depan. Nah itu apakah Berarti masuknya kira-kira jam berapa kalau tadi ditinggalin atau tanggal 25 kalau misalnya diteruskan tanggal 25 tanggal 25 deh. kan Jadi perbedaannya tanggal 25 kan. Berarti jam 9 jadi takutnya jadi dosa. Malah aku guru anu ese 68 Oh, 89 iya. karena kan ini juga kalau Senin ya jam 9 kalau ya Bapak kita itu obsesi menjadi sesuatu. Ada tayangan gosip namanya obsesi. Oh malam oh. Ada obsesi. Enggak, itu mah ya masih positifnya nggak masalah. Cuman bab ikhtiar diingatkannya ini. Ya enak sih kalau Senin pagi Obses jadi nganter anak sekolah. being over obsessed. Yang celaka tuh ketika saya terlalu terobsesi. Iya. Nah, tanpa diiringi dengan ikhtiar dan kenyataan realita yang sebenarnya kalau tadi Jadi karena misalnya tahu kalau obsesi yang tadi anak teteh pengen lakukan itu kan sebenarnya obsesi pengen masuk kuliah kampus luar negeri dengan pencapaian nilai sekian. Ketika nggak tercapai maka dan itu dia bacanya harus kayak KBI pengen sampai perbaiki untuk dapat nilai naik itu baru bab ikhtiarnya itu. Obsesinya nggak apa, obsesi itu kayak pemantik berarti deh. Pemantik apa semangat saya. Nah, misalkan saya terobsesi untuk kemudian menjadi orang yang kaya, tujuannya kemudian saya bisa bermanfaat misalkan. Nah, ikhtiar itu kan usaha untuk mencapai itu, tapi don't be over obsessed, jangan terlalu berlebih dalam kadar obsesi kita karena kita harus digantungkan sama kenyataan atau tadi ya ketetapan dari Allah. Memang suka kejadian di orang yang gitu ya. Saya nggak pernah stres ya, saya nggak jadi masuk UI ya. Saya nggak stres biasanya. Tapi teman saya yang terlalu over obses, ketika nggak masuk IPB malah jadi stres. Karena dia over dan nggak dikasih ilmu tentang menerima ketetapan Allah. Jangan andalkan ikhtiar. Tetap andalin doa kita kepada Allah. Itu yang biasanya kontrol sih. Terus kayak Jepang itu negara yang positif banget sebetulnya ya, positif itu secara kegiatan mereka dengan belajar mereka keren banget. Tapi ternyata ada kelemahan itu ternyata tentang mentalitas jiwa. Pintar kan, giat belajar, giat kerja, tapi gampang stres. Ya ini aja tuh Pak, aku lagi Kita itu syukurnya di Indonesia itu kenal tentang sabar. mau 50 derajat mungkin ya. Atau apalagi lagi sudah selalu mengenal bab Iya, untung kita ya. pengen nyari satu. Cilaka udah kata gue ada yang tanda-tanda untung pas labu itu ke kiri. Ada untungnya padahal tadi udah patah gitu. Saya ada untungnya. Langsung dari sana. Oh, bisa. Lagi saya oh ya. Salah. Ustaz, mohon izin bertanya, ini tentang sholat taubat ya Ustaz. Oh iya. Apakah sholat taubat itu cukup dilakukan satu kali seumur hidup atau dilakukan ketika kita merasa ingin sholat taubat lagi gitu Ustaz? Nah, apa namanya? Kalau misalnya malam ini kita sholat taubat, yang
ngerasa ya mama kita ngapain sholat tobat lagi, apakah bisa berulang-ulang atau cukup satu kali seumur hidup, atau cukup satu kali dan sisanya kita perbanyak istighfar jika sore, pagi, sama sholat fardu. Apakah cukup seperti itu atau bisa dilakukan berulang-ulang? Terima kasih, Ustaz. Mantap. Sholat tobat itu dilakukan bisa di setiap waktu, karena kemaksiatan kita dilakukan terus-menerus. Jadi gerbangnya kita untuk jadi taat memang awalnya dengan pembuka sholat tobat. Kalau misalkan gini deh, kalau yang pertama kali sholat tobat itu kan saya nggak pernah, saya suka maksiat, bener-bener pengen tobat. Maka kalau dulu saya nyalahin itu adalah beres mandi besar, wudhu, baru sholat tobat. Rakaat pertama Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Ikhlas, lalu memperbanyak istighfar. Nah, setelah itu saya kan maksiat lagi, bisa jadi ada kemaksiatan yang dirasakan, maka bisa jadi dilaksanakan sholat tobat kan nggak apa-apa. Sholat tobat itu karena sholat yang berdasarkan sebab atau alasan. Bebas. Bahkan di waktu yang tidak diperbolehkan juga boleh, makruh tapi ya. Yang nggak boleh sholat itu sholat sunnah mutlak. Kalau di waktu ini, sholat ketika di jam 12 siang ketika matahari di atas ubun-ubun itu nggak boleh. Yang kedua, sholat ketika selesai sholat asar itu nggak boleh. Kalau sholat sunnah mutlak ya, sholat setelah sholat subuh nggak boleh. Ketika matahari terbit juga nggak boleh. Nah, tetapi untuk sholat yang ada sebabnya itu makruh buat sholat. Diperbolehkan, ini makruh itu sesuatu yang dibenci. Jadi makruh itu ada dua, makruh yang diperbolehkan, yang makruh yang tidak berdosa, ada makruh yang berdosa. Nah, ketika kita sholat tobat, baiknya gimana? Bisa di sholat malam, jadiin bagian sholat malam dua rakaat cukup. Terima kasih untuk para penanya. Karena waktu kita akan menuju ke musyawarah, jadi mungkin doa singkat untuk kita semua. Doanya Allahumma barik lana bima rojaka. Doanya kokoh sekali, teman-teman sekali aja yang penting supaya bisa menikmati doa. Iya, berdoa dulu kata saya, doa dulu. Kalau sekali teman-teman sekali deh. Allahumma inni as'aluka salamatan fid wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma awin alaina bi sakaratil maut wa najjata minan nar wa afwan dal hisab. Ya Allah, tolonglah hamba, selamatkanlah hamba dalam menjalankan agama. Berikanlah kesehatan yang penuh keberkahan dan kebermanfaatan, dan berikanlah keberkahan rezeki, kelancaran rezeki yang semakin bertambah, banyaknya bertambah pula syukur. Ya Allah, jadikanlah hamba menjadi ahli taubat sebelum kematian hamba. Sayangilah hamba
dan ampunilah hamba. Jauhkanlah hamba dari siksa neraka dan ringankanlah hisab hamba. Ya Allah, ijabahlah setiap doa dan harapan hamba yang terucapkan atau yang tersembunyi. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Tadi lo yang mau nanya nanti ya. Jalan-jalan ke kepulauan Haiti, pulangnya ke negara Peru. Jazakallah khair Ustaz Hadi Boni, semoga Allah muliakan selalu. Ustaz, mohon tidak beranjak dulu. Kami undang Mama untuk mendampingi Papa. Jadi kita musafahah terlebih dahulu. Mangga pengurus inti terlebih dahulu. Nanti setelah musafahah, pengurus inti berdiri di samping kanan kirinya Mamang dan Papap ya. Jadi usai bermusafahah langsung foto bersama nih ya. Silakan pengurus inti. Yang bagus gak? Di mana ya di situ? Bangun masuk. Oh, bilangnya mah mau datang. Silakan dimulai dari pengurus inti dulu boleh. Bersama dengan Bapak. Habis itu mungkin berdiri ya biar sekalian nanti tinggal foto. Sambil kita bersalawat Jibril boleh. Sama malam nggak? Kurang gini nih. Nah, Yang senior terlebih dahulu ya. Yang senior terlebih dahulu. Yang pahalanya paling banyak ya. Yang amalannya paling banyak ya. Sallallahu alaihi Itu yang ngalangin itu ya. Pokoknya jadi
Kira itu udah pada selamat ya. Aku terlambat. Setelah berpersembahkan langsung di bagian samping kanan kiri papan. Semuanya diundang untuk pindah venue ke taman ya, ke taman ya. Papa buat mama diundang di taman ya. Kita pindah venue sebentar. Ya lebih segar di asri. Silakan untuk menuju ke bagian taman ya. Kita akan berfoto bersama. Ini handphonenya dibawa ya. Maka diundang semuanya untuk menuju ke taman.
Kemal udah. Nggak makan dulu nggak sih mama, papa? minum dulu. Minum dulu. Oh iya, sok. Minum dulu. Ini dulu. Sok mama ke situ dulu. Ya, yang ada. Aku ke Garut teh nanti teh tanggal Kamarnya dikasih. hari Jumat ini kalau nggak salah. Ya. Tanggal berapa aku ke Jogja? Awal Mei deh. Enggak. Oh iya. Tanggal berapa? Hari Sabtu ya. Ada kan? Di Masjid Agung ya teh. Oh sih aku. Pasti mama suka. DT Darut Tauhid ya. Oh iya. Tanggal berapa, Pak? Papa lagi minum dulu. Pak, bentar, papanya minum dulu. Bapak di mama minum ya. Oh, siap Mas. Lagi Juni. Di mama, itu mama. Juni kapan, Kak? Juni kapan? Juni belum. Itu nggak jago. Taruh pendul. Sesi 2. Sesi 2. Ayo. Malu musuh gua gerak.
lama. Baru 3 bulan. Kalau yang ini alhamdulillah yang ini Hari mah yang kita ini teh yang pesantren janda. Sieun cina. Iya, makasih Aduh, Ma. Iya, Mami makasih. Mama makasih. Mau digabung sama Ustaz Dudi? Aku mah pengennya kalau usah ngisi aku datang gitu tah. Iya, Kapan itu? Saya datang. Iya Kapan di kau? bulan Juni, kalau bulan Juni. Mei besok Laga. itu siapa? Ustaz Mega. Kang Oh, Mega. Saka Mega. Iya. Masih sakit katanya Saka Mega tuh ya. Kemarin masih ngisi ya di Trans hari apa? Saya Sempet punya sakit penyakit. apa ya Emang dia tuh? kan Iya. dia mah Khusus di apa? operasi dulu juga Iya, operasi operasi. kan? Oh, gitu. Operasi kan? Ya Allah. Nyata gitu. Oh, kamu makan dulu. Iya, Ayo tuh, aja. Mas. Nah, nanti begitu ada jadwal Ustaz Dudi ngasih nanti mau Iya. Nah, aku datang insya Juni Allah. deh, insya Allah. Oh, emang kata si Ijal tanggal 27 udah bikin jadwal dikasih? Belum Iya. kan? Insya Allah. Si Teh Atu mau ini, mau Haji. syukuran haji teh. Tadinya mau ke Tasik aku. Baru kok ke Tasik? Nginep nggak? Kalau nggak nginep mah Senin lah rencananya pengennya. Bulan 8 kosong. Hah? Apa enggak? Suaminya mau ke sini ya? Hmm. Mau bawa lagi. 25 kosong sih kan kata-kata hari Jumat besok. Iya. Ini nggak handal sini ya tuh. Di sini atuh Sandra. Nih. Enak nggak itu mah? Kurang sih. Kalau yang itu, enakan yang itu. Apa sih yang jalan luar tuh? Hmm. Iya. Ini crispy-nya juga kurang. Harganya nggak terlalu mahal, sama. Ini harganya sama. Sama sih standarnya. Stiknya juga 90. Ini stik ayam tuh. Ini tiap magister ini punya fotografer masing-masing ternyata. Memanglah kita mah baru dapat. Ira Mamora. Ina. Kok Ira sih Ina? Berhadi juga. Kalau mah kalau udah dari tahun 2013 ya. Hmm. Atau mama Suroga. Hmm. Dulu yuk. Selalu kan udah
kuota kakak. Mama nggak nungguin. Kapal. Iya kemarin deh ya. Nanti aku dari sini ke sana lagi. Yang dekat Rubik. Mau ke sana, Mam? Gimana papa? Teh, duluan ya, maafkan. Pakai motor kan? Udah set makannya. Saya ada kopi. Kayaknya di sini kan? Oh, sore kita hujan. Nah, teh tiknya mah di Tasiknya di mana? Oh, bukan di emang bukan tinggal Tasik kan? Nyetir sendiri? Ada penyetir? Wah, mending sendiri mah dulu. Apa karena ke Kabumi pepet sendiri. Coba? Di Jakarta nyetir sendiri. Ya Allah, itu lah, biasanya. Ya biasa aja sekarang mah. Dulu mah enggak. Sekarang udah maksa. Aku tuh tanggal 11 ke Kabung. 11 ya. Kayaknya Garut tanggal yang itu mau ke Dayana mau kalimat sampainya dan oh jadi kan? Wah, Insya Allah. Tanggal 3 Pak, Garut Pak. Oh tanggal 3. Oh tanggal 3 loh. Batik gelis tahu nggak Teh? batik gelis. Mami Elis, Bu Elis. Semuanya Teh Sandra juga. Hmm? Ada lagi udah cover udah jadi udah keluar kan udah ada lagi siap-siap. Oh ini Pak Berangkatnya tanggal? Hah? Berangkatnya tanggal? Alhamdulillah tanggal 3 Mei itu teh kloter pertama di kota Bandung. Ya Allah. Itu yang langsung apa? Dapat liputan dari SCTV itu. Wah, nanti ingat ya. Bisa dadah-dadah ya. Oh, udah banyak Ya tuh Allah, Bandung Masya juga. Allah. Alhamdulillah. Nikah ya Teh. Waduh, langsung. Nanti ya. 10 tahun? Tak dari 2013. Pertama nikah langsung daftar? Iya. Berarti Iya kan kalau Buya kan gitu. Pokoknya anak-anak pada nikah tuh udah daftarin dulu aja. Daftar dulu. Gitu. Jadi sebelum waktu dulu juga pernah kan kita bareng-bareng tuh ya itu. Jadi semua pada daftar. Kalau misalnya mau bareng-bareng nggak dilunasin. Jadi nunggu giliran. Iya. Wih, aku udah. Kursi di sini aja, kursi sini.
Bapak dokter luar biasa. Ya aku juga makanya kan sudah jarang ikut Amira pertama, alhamdulillah sibuk di Ujung biasa sekolahan. Di mana? Insya Allah. Pas gitu kan ganti kepala sekolah SMP nggak ada. Jadi Capsek ini Tapi Capsek Capsek di mana? tahu kayak gini kan. Ya Allah. Jadi ini Ya. Di mana Capsek di mana? Nah, punya yayasan di Baitur Rahman. Yayasan keluarga. Ini bapaknya. Iya. Ya. Ya. Anu dari Capsek. Nah, gantiin yang kemarin yang lalu. Udah kelamaan ganti. Masya Allah. Itu SD, SMP, SMA, Dari TK, TK. SD, SMA, Berarti teteh yang SMP. SMP. Aku jadi sambutan pembina upacara itu. Teteh langsung ngomong tuh. iya. Mah, antum ya, Mah. Sehat ya, Mah ya. Iya, Mah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya makanya nih teh rada shock, makanya jarang ikut kumpul Amira segala macem dah. Karena sebenarnya memang kita kan pergantian gitu. Jadi waktu pas orang tua udah meninggal, kita merangkak lagi ngebangun Di yayasan. mana sekolahnya teh? Di Ujung Berung. Nagrok, Nagrok. TPU. TPU. Dari Masjid Agung ke atas. Masjid Agung. Jumberung. Alun-alun. Iya. Ke atas, ke arah Kalau kanan teh apa Kampung Pi? Jeep, Kampung Jeep. Unji sebelumnya. Pipi yang sebelah kanan teh sekolah siapa? Ustadz yang bisnis tuh. Ustadz yang Yusuf bisnis. Mansur, Yusuf Mansur. Lain. Iya. Yusuf Mansur. Darul Quran. Darul Quran. Al-Quran. Kanan Darul Quran. Dekat atau Iya, Yusuf Mansur ya. Bisnis kan. sedekah. Sedekah, oh iya sedekah. Itu jadi Tapi bisnis sedekah nanti jadi. Bisnis sedekah. Sedekah, itu sedekah. nah Ustadz Mansur kanan, Ke kita atas? mah naik, Naik. belok kiri ada di ujung. Oh iya deket ini ada pesantren banyak sih, ada pesantren. Di rumah tahunya orang TPU dan pemakaman di sana. Daerah sana. Tapi sekolahnya umum atau SD IT SMP IT Plus Ya plus. asrama. ada asramanya, ada ya ini teh kembali insya Allah. Makanya minta doanya. Dari waktu itu teh sebenarnya tadinya pengen ke rumah papap ya, pengen sambil konsul sambil ayo pap pengen ada kalau acara segala Ayo, macam. ayo. Karena memang ya gitu ya kan aku kan Dokternya maaf ya Bu. Duluan. Oh iya, silakan. Sok aja. basic ustazahnya ya beginilah ya. Oh insya Allah. Heboh gitu, jadi nggak ada basicnya, jadi makanya Cowboy. gitu. Jadi ya akhirnya pas gitu memulai ini semua tuh Masya Allah. Itu kan dipaksa oleh keadaan untuk luar biasa. Ya ada ini sih memotivasi akhirnya ya mau siapa lagi Iya, betul. gitu. Ya kakak memang dia ini mau ngebantu segala macam, tapi ya kan itu mah akhirnya kan sekolah mah general ya banyak segala macam banyak urusan. Ya nanti papa ya main-main lah, nanti aku juga pengen ngundang pas acara sekolahannya dulu lah gitu biar lihat segala macam. Mudah-mudahan bisa ini ya sama atau apa bantu saling. Dulu pernah ngobrol, minta bantuin sekolahan. Ini kan Dulu. benar saya betul. Iya. Sebelah kan saya ada sekolahan, pengennya teh ditambah volume siswanya. Gimana caranya ya? Gitu. Menarik ke sana. Memang sebenarnya sasarannya masih menengah ke bawah sih. Ada yang ke atas cuma sedikit. Ya karena memang sekitar situ kan, jadi Lingkungannya tuh begitu. jadi bener-bener ya perlu ini banget. Iya. Belum yang kerasa kayak sekolah swasta lain gitu. Rasanya rasa negeri. Iya iya. Masih rasa negeri. Ya, Kurikulummu masih ikut nggak? Kalau kurikulum Iya. mah sesuai ikutin. Oh negeri. Ada modif baik. modif Ada modifnya agama. plus agama. Agama Kristen.
Sekolah kami ini Islam mempelajari KTP. seluruh agama. teologi. Jadi perbandingan agama. Makanya jadi akhirnya sekarang tuh Iya bener. Ini kita tuh nambah manfaat kan. ya sebenarnya waktu lagi hamil anak keempat itu itu paling paling dahsyat. Walaupun aku lengok-lengok dengan ketawa-ketawa, sebenarnya itu lagi Pikirannya lagi terjun bebas. Iya. Ah iya. Ya emang ternyata harus tenang ya, itu makanya pelan-pelan segala macam gitu. Makanya memang menelaah lah gitu, bener-bener belajar tahu satu, terjun ke kepala sekolah juga ya kan, orang-orang sekitar tuh ternyata tahu ya orang, oh ini mah orang yayasan plus kepala sekolah, oh gimana Oh gitu. ya kan. Apa yang jadi bedanya? Ya sebelumnya mah kan mereka ya udah tahu sama kepala sekolah se-Bandung Raya gitu. Jadi ya kerjasamanya juga ya Berarti meeting dinas itu ikutan dong? iya dong. Gaya. Basic guru pernah belum? Aku aja ya basic guru pernah. Wah jadi kepala sekolah. Iya aku aja nih kan belum kerja. Nggak pernah kerja. Nggak pernah kerja tuh. Udah. Kok langsung Nggak pernah. di yayasan Pas kuliah doang paling ikut-ikutan apa? Cara KL kayak gitu ya. Psikologi. Psikologi cara ya, catering gitu-gitu. jadi Apa fasilitator. fasilitator. Tapi kan bukan kerja itu mah main. Pelan-pelan sekarang mah. Nanti pengen kalau misalnya hari besar tuh hari besar apa namanya tuh? Kalau itu PHBI ya PHBI. pengen kalau Ustadz bisa Peringatan Handibody Indonesia. Aduh. Bisa jadi. ya karena kan kakak aku dokter bedah, ya pasti sibuk ngebedah orang. Ini juga Alisa. Al Islam, Utomo sama Pindad. Ya kalau nanti itu kabarin aja kalau misalnya mau ke isi pengen ngobrol, nggak perlu dibedah lah kalau udah. Sebelum kejadian dokter anestesiologi yang PKS, itu aku ngisi dulu ya. Oh gitu? H+2 ya? Ih baru banget mas. Di RSAS. Baru. Serem banget nggak ada ya orangnya. Ada, Udah sih. ada. Non muslim kok itu. Kan dari Maranatha. Iya. Maranatha. Entak terame beritanya, sama rame. Wow. Ya tapi kan jadinya ke Anak ini dah, profesi yang lain. anak bos di Kalimantan ya teh. Bapaknya sebagai juga ya. Oh, punya pengaruh lumayan. Jadi akhirnya nggak bisa megang segala macam. Bukan megang, maksudnya teh ya di sana juga. Kan jadi sebenarnya udah lama banget kasus-kasus itu teh udah sering. Tapi baru tercuat sekarang ya. Kayaknya seminggu setelah tahu sih itu. Oh, Keungkap. pas puasa. Ya. Luar biasa. Pelan. Oh iya, udah beres. Live dari tadi. Oh, berarti kita Aduh.